Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Sampai hari kita juga mengingat kembali dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau memampukan kami untuk boleh menyelesaikan aktivitas kami di hari ini. Tuhan, jika sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ini ya Bapa, tolong berkati dan urapi kami, supaya kami boleh mengerti dan menerima serta menjadikannya sebagai pegangan hidup kami untuk senantiasa merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam keseharian. Mampukan kami yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa, biarlah apa yang dikatakan oleh firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Roma. Surat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-17 hingga ke-23. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati ajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang gelar hamba Tuhan, rasanya kita akan dengan mudah kalau bicara hamba Tuhan itu, hamba Tuhan itu sama dengan pendeta, hamba Tuhan itu sama dengan pengerja, hamba Tuhan itu sama dengan penatua atau majelis jemaat. Terkadang kita lupa Bapak Ibu bahwa hamba Tuhan itu ialah setiap kita. Setiap kita yang telah dimerdekakan dari dosa, dibebaskan oleh Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba yang berkubang di dalam dosa, tetapi hamba yang telah tahu mana tindakan yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, dan yang dijadikan sahabat. Bagian inilah yang Paulus ingatkan kepada kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Di mana kita diingatkan kembali bahwa setiap kita adalah hamba. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan itu adalah hamba. Karena pada waktu kita menjadi hamba dosa, kita memang bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang status kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Ketika kita telah menjadi hamba kebenaran, maka kita mengetahui bahwa dahulu kita telah berdosa. Dahulu kita banyak melakukan dosa. Dan bahkan sekarang kita malu karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada masa. Dan sebagai hamba Tuhan, kita punya identitas untuk membawa karakter Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Sebab kita telah tahu bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan telah mendapatkan karunia dari Allah. Karunia hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di mana kematian bukan lagi menjadi soal. Bahkan Paulus mengatakan dalam suratnya pada jemaat di Filipi,
kematian itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena hidup kita adalah Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudari-saudari sekalian, renungan ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma pendeta. Hamba Tuhan bukan cuma bagian dari majelis jemaat. Hamba Tuhan bukan cuma para aktivis, tetapi hamba Tuhan ialah kita semua. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku diri Kristen, bahkan mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Dan itulah yang menjadi status kita. Karena kita telah dibebaskan. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Hamba yang telah dimerdekakan. Bahkan hamba yang dijadikan sahabat, yang mengetahui apa yang menjadi kemauannya. Ingatlah bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Setiap kita, bukan cuma orang-orang yang terlihat, tetapi setiap kita, orang-orang yang bersekutu, berdoa, itu adalah hamba. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari tunjukkan identitas kita ini di dalam hidup kita sehari-hari. Lewat tindakan kita yang mencerminkan kasih kepada Tuhan. Lewat tindakan kita yang mau mengasihi sesama, meneladani Yesus Kristus, mendoakan mereka yang menjadi musuh kita, mengasihi mereka yang menjadi musuh kita, dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Bukan membalas kekerasan dengan kekerasan. Bukan membalas cacian, makian dengan tindakan yang merugikan. Bukan membalas bully dengan bullying yang lain, tapi membalas dengan kasih, dengan berdoa kepada Tuhan agar dibukakan jalan bagi orang tersebut, agar dia boleh hidup di dalam terang kasih Tuhan, agar kehidupannya senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, supaya dia kelak pada waktunya akan mengenal jalan yang berasal dari Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, kita ini hamba Tuhan. Bukan orang yang membalas sesuatu. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tugas dan hak kita adalah hanya mendoakan orang-orang yang ada di sekitar. Dan marilah kita melakukan ini sebagai bagian dari identitas kita. Identitas sebagai hamba Tuhan. Identitas sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus dan Tuhan merdekakan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar. Selamat menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, selamat menjadi berkat, dan kiranya Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini kami diingatkan status kami sebagai hamba Tuhan. Ajar kami ya Bapak untuk menunjukkan identitas itu, menjadikannya sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan keseharian kami. Walaupun kami muda ataupun tua, tetapi kami percaya Engkau senantiasa memakai hidup kami ya Bapak. Tolong kami, mampukan kami, agar kami boleh menjadi persekutuan yang saling menguatkan, dan juga benar-benar menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Melalui tindakan, tutur kata kami, perilaku kami, bahkan status media sosial kami ya Bapak. Biarlah orang bisa melihat kualitas hidup kami sebagai seorang Kristen yang benar-benar mengasihi Engkau. Tidak hanya mengasihi Engkau, tetapi penuh oleh kasih-Mu, sehingga kami boleh mewartakannya kepada dunia ini dan kepada sesama. Nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini hari Jumat. Saya mengingatkan kembali bahwa pada hari Minggu nanti kita akan ada sakramen perjamuan kudus, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Esa Katri. Ibadah hanya dilakukan satu kali pada pukul 7 pagi. Tidak dilakukan lagi, tidak ada siaran ulang, hanya dilakukan satu kali jam 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah, atau juga bagi Bapak Ibu yang ingin menyiapkan sendiri roti dan anggur, dipersilakan untuk menyiapkan sendiri.
Kita akan bersama beribadah lewat tayangan live streaming. Bagi yang ikut mengikuti secara online, pada pukul 7 pagi tepat dan tidak ada siaran ulang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah di gereja, Bapak Ibu silahkan mendaftar lewat link yang telah di-share di Instagram, Facebook, maupun di grup WhatsApp. Ibadah akan dimulai jam 7 pagi, akan dilayangkan juga perjamuan kudus di sana bersama-sama dengan umat yang mengikuti juga secara online. Dan juga Bapak Ibu, di dalam rangka pengumpulan dana untuk melunasi pinjaman ke penabur, ada baju-baju yang telah dijual dengan harga yang sangat menarik. Bapak Ibu bisa menghubungi Penatua Eva maupun Penatua Krisdiana untuk menanyakan info lebih lanjut. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, untuk anak-anak remaja kita, ibadah remaja jam 9 pagi di gereja, di gedung gereja sekolah minggu, di gedung sekolah minggu, gedung pelayanan yang ruangan remaja seperti biasa. Lalu juga kelas Immanuel on-site jam 9 pagi, ruangan kelas Immanuel. Dan bagi kelas Daniel sampai dengan Musa dapat mengikuti secara online tayangan yang ada di YouTube Komisi Anak di Gereja. Kiranya menjadi perhatian bagi kita bersama. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.